Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafna. Milku samawati wa milku ardika wa milku ma bainahuma wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Adada ma hamidaka al-hamidun wa adada ma ghafala an dzikrika al-ghafilun. Wassalatu wassalamu ala abdika wa nabiyyika Muhammadin khatami anbiya'i wa rusuli wa khiratika min khalqik wa aminika ala wahyi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini seperti setahun ini tidak bertemu ini. Sudah tahun 2026. Sebentar lagi Ramadan. Banyak aktivitas yang kita kerjakan menjelang Ramadan ini, terutama tentang kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah. Salah satunya adalah transaksi jual beli yang meningkat pesat, baik itu sebagai pembelinya atau sebagai penjualnya. Nanti sepanjang jalan banyak orang melaksanakan transaksi jual beli atau persiapan untuk Ramadan atau juga persiapan untuk Idul Fitri. Maka saya mengingatkan kembali tentang fikih muamalah jual beli yang tidak hanya dalam konteks barangnya saja, tapi caranya, prosesnya, tempatnya, dan dampaknya yang harus kita perhatikan bersama. Bahwa ternyata dalam transaksi jual beli ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan seksama, sehingga kita bisa mendapatkan jual beli yang berkah. Akan pedagang yang jujur ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jual beli dengan wajah yang saat ini berkembang sangat beraneka ragam, terutama yang jenisnya modern atau kontemporer. Maka sebelum itu saya mengingatkan beberapa hal terkait dengan transaksi jual beli yang umum yang terjadi. Sudah pernah saya jelaskan, hanya flashback saja bagaimana proses jual beli itu. Pertama, zatnya. Maka barang zat yang diperjualbelikan harus halal dalam dasar agama kita. Jual beli khamar, zatnya haram, maka itu tidak diperbolehkan. Atau binatang dilarang, jual belinya haram, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada barang-barang dulu pernah viral tiren. Tiren itu ayam mati kemarin disingkat tiren. Ini juga tidak boleh dilakukan transaksi jual beli. Kalau di Jawa dulu ada pecel biasanya. Dia selain jual paru, ada jual darah, digoreng 11-12 dengan hati. Kalau tidak jadi, rasanya seperti jeroan, tapi ternyata yang diperjualbelikan adalah darah yang digoreng. Karena darah yang haram maka tidak diperbolehkan. Ini dari zatnya. Maka zat-zat yang diharamkan dalam syariat tidak boleh diperjualbelikan beserta turunannya. Pernah saya jelaskan, ternak babi untuk makan buaya, babinya haram, tidak dimakan oleh manusia, tapi turunannya karena transaksinya adalah babi, maka babinya tidak boleh diperjualbelikan meskipun untuk makan buaya. Itu karena zatnya, haram karena zatnya. Maka kita tidak boleh bertransaksi jual beli dalam semua kategori objek yang
haram zatnya. Kemudian haram perolehannya, zatnya halal, tapi perolehannya, prosesnya ada hal-hal yang tidak kita patuhi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Apa prosesnya dalam transaksi jual beli, tadlis, menipu, gharar, tidak pasti, menipu ini kualitas tidak sesuai, kuantitas tidak sesuai, khususnya yang takaran. Bahkan yang bersifat takaran ini, kalau kita sebagai penjual, begitu kita beli dalam bentuk takaran, sebelum dijual tidak boleh, tidak ditimbang kembali. Nah, itu kalau kita tidak tahu kan lewat saja. Kita beli yang takaran itu, kita stok di toko, begitu kita jual, kita ingat saja belinya dulu 1 kilo, oh ini 1 kilo. Maka sebelum dijual kembali, itu harus ditimbang kembali takaran tersebut. Ini yang bersifat barang-barang dengan takaran-takaran timbangan harus ditimbang kembali. Itu proses ya, harus diperhatikan prosesnya, apalagi menipu dan lain sebagainya. Halal barangnya tidak sesuai prosesnya, maka haram pendapatannya. Kemudian barang yang penggunaannya ini membahayakan, lebih banyak mudorotnya daripada nilai manfaatnya. Ini alat-alat maksiat ya. Ini kalau di Aceh ada ganja. Ganja di Indonesia ini dilarang karena banyak mudorotnya, tidak dipakai untuk yang bermanfaat, bahkan lebih banyak dipakai untuk merusak hal yang tidak baik bagi generasi muda khususnya. Apalagi senjata, penggunaan senjata itu jelas untuk perang, bukan pisau, bukan golok, senjata. Ya, beberapa kota besar yang mendistribusikan senjata secara bebas, keamanannya menjadi negara-negara dengan konflik tertinggi dan kejahatan tertinggi. Ini karena senjata tadi dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Ini haram hukumnya. Tapi kalau senjata jihad itu beda. Ini penggunaannya, yang menjual sesuatu yang jelas dipakai untuk perbuatan kejahatan, ini haram. Kemudian akadnya, akadnya ini yang beberapa kegiatan kontemporer tidak kita perhatikan. Dalam transaksi jual beli ada yang bercampur dengan akad ribawi. Kita beli barang, barangnya datang, bayarnya kemudian pakai pay letter. Pay letter ini haram karena dia memunculkan keuntungan dari transaksi hutang. Pay letter itu bayar belakangan, ditalangi dengan sistem hutang. Pertambahannya dengan jangka waktu 1 tahun tentunya, maka pertambahannya disebut dengan riba. Karena mengandung riba, transaksinya menjadi haram. Barangnya halal karena prosesnya dari pembayarannya bercampur dengan riba, maka dia menjadi barang yang haram, transaksinya menjadi haram. Atau barang-barang ribawi, ini emas, perak, ya. Kalau beli kita makanan pokok, beras, ini barang-barang ribawi. Ini harus sesuai dengan syariat dan ketentuan. Juga tempat, tempat transaksi jual beli ini menjadi satu perhatian kita bersama. Kalau jual beli itu dilaksanakan di tempat yang di situ dipergunakan untuk maksiat, maka tidak hanya barang dan tempatnya pun berdampak pada hasil akhir yang dijual minuman, tapi tempat jualannya tempat prostitusi. Yang minumannya tadi dia tahu itu tempat prostitusi, tapi dia stok minuman di situ. Minumannya air putih. Tempatnya tadi menjadikannya barang yang diperjualbelikan di tempat prostitusi tadi menjadi haram. Nah, ini terkait dengan tempat atau suatu tempat prostitusi
si tempat kasino, ini jual beli ya. Tempat kasino di situ stop. Barangnya halal, tapi karena tempat judi maka menjadi haram. Ini perlu diperhatikan. Atau tempat aktivitas lainnya yang dilarang dalam agama kita, terutama masjid. Nah, masjid ini juga menjadi tempat yang harus diperhatikan. Kadang kita karena sahar jadi tidak memperhatikan secara detail. Kalau tukang bakso bawa dagangannya ke sini kita marah, karena jelas lah. Nah, tapi kalau yang datang kemudian acaranya seminar atau datang penyuluhan dan lain sebagainya, yang kadang di situ ada transaksi jual beli, kita tidak sadar. Begitu ada pengumuman, ini ada buku harganya 25.000, beli datang bayar sebulan. Itu transaksi jual beli Pak, bukan bagi-bagi buku. Kita nggak sadar memang. Atau kegiatan workshop yang penggunaannya fasilitas masjid, yang kadang-kadang penggunaan tidak sholat, kita lupa bahwa kita berada di masjid. Tempat masjid ini kalau sebelum untuk dilaksanakan transaksi jual beli tidak ada larangan, tapi Rasulullah mencakup berkahnya gitu ya, bagi transaksi jual beli tersebut. Maka harus diperhatikan kalau ada pengajian dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Ustaz kalau pengajian dan lain sebagainya yang belakangnya ada transaksi jual beli, bisa dilakukan di depan teras. Silakan nanti Bapak Ibu di pojok di sana ada stand buku, ini bisa melihat bukunya. Kemudian yang mau berniat membeli silakan menuju tempat yang disediakan. Ini terkait dengan tempat yang bisa jadi kita tahu tapi lupa karena tadi kegiatannya bukan jual beli. Tapi kalau tukang soto masuk masjid haram kita. Tapi kalau jangan naik karena memang tema utamanya bukan jualan soto, ya kita tidak tahu. Ya, jadi kita lakukan transaksi jual beli di dalam masjid, jual beli di dalam masjid. Kemudian ada jual beli yang dilarang juga karena waktunya. Kita kan nggak pernah dengar, masa jual beli dilarang karena waktunya. Jadi ada selain tempat juga waktu yang dilarang dalam pelaksanaan jual beli. Nah ini khususnya bagi laki-laki. Jadi kalau kita berangkat ke tempat-tempat yang syariatnya kuat, di waktu ini mayoritas yang penjualnya laki-laki tutup. Kapan itu waktunya? Pertama, waktu mulai dikumandangkan azan sholat Jumat. Jadi kalau kita pedagang laki-laki, dia otomatis kalau tidak tahu maka dia jualan. Makanya sudah tahu, begitu dia pedagang laki-laki, tokonya ditutup atau dipending sementara istirahat. Ternyata di waktu dimana dikumandangkan azan sholat Jumat, karena ada kewajiban mutlak bagi laki-laki untuk meninggalkan kegiatannya, menjalankan sholat Jumat tepat pada waktunya. Kalau tidak ada penjaga wanita di situ, masa bisa ditutup karena haram bagi laki-laki untuk tidak menjalankan sholat Jumat. Ini bagi laki-laki khususnya. Ya, maka ini diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa jual beli dilarang ketika azan Jumat berkumandang. Bagi kita laki-laki ini harus meninggalkan kegiatan jual belinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bukan fas'au ila dzikrillah, ada kata perintahnya di situ, wa dzarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Nah, ini berarti kalau tidak ditinggalkan, di situ ada esensi syariat yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, maka Imam Nawawi menyebutkan transaksi jual beli ini karena baru saya detailkan larangannya ini bersifat haram. Ini Imam Nawawi menyebutkan hadisnya jelas, Al-Qur'annya juga jelas. Tapi kalau yang dia tetap melaksanakan transaksi jual beli, apakah jual belinya batal atau rusak? Tidak. Transaksi
jual beli yang tetap sah karena tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat, tapi dia mendapatkan dosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun dia tidak berangkat sholat Jumat, tetap buka tokonya, transaksi jual belinya tidak rusak, tapi dia mendapatkan dosa bukan hanya tidak berangkat ke masjid, tapi melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan jual belinya dan meninggalkan plus sholat Jumatnya. Ini Imam Nawawi menyebutkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sementara Ibnu Taimiyah menyebutkan jika jual beli dilakukan setelah azan Jumat, dan melalaikan sholat, maka ia pun haram dan batil menurut pendapat yang harga lebih kuat. Tutup tapi tidak berangkat ke masjid, Jumatannya ditinggalkan, jual belinya sah tapi tetap dosanya dia mendapatkan karena tidak berangkat sholat Jumat, tapi berkurang, tokonya ditinggalkan tapi tidak berangkat sholat Jumat. Ini lalai statusnya ya. Kemudian jual beli kontemporer. Nah, jual beli kontemporer yang kita perhatikan, transaksinya itu transaksi sama tapi dengan model-model baru. Kalau kemarin saya jelaskan berbagai percontohan riba dengan model-model barunya, beberapa transaksi jual beli dengan sistem kontemporer atau kekinian ini juga menjadi perhatian kita bersama dan harus waspada ya. Kenapa? Karena kontemporer ini kadang kita tidak melihat beralih wajah, ini yang membuat kita lupa atau sama atau tidak tahu apa yang sama-sama sering kita lakukan. Judi prinsipnya zero sum game, tapi dilakukan dalam bentuk perlombaan. Nah ini kan kita akhirnya berlomba, tidak tahu kalau itu judi. Kenapa? Karena hadiahnya dari seluruh peserta dengan proses pendaftaran. Nah ini sistem judi yang kita tidak tahu. Wajahnya perlombaan, tapi hasilnya perjudian karena prinsipnya sama. Jadi yang ikut perlombaan bayar registrasi 100.000, tanya panitia ini hadiahnya dari mana? Nah itu tadi uang pendaftaran. Nah itu Pak, itu wajah baru perjudian, namanya perlombaan, tapi prinsipnya zero sum game. Ada satu yang tidak mendapatkan, ada satu yang mendapatkan. Siapa yang mendapatkan? Yang mana? Nah judi ini kan yang mendapatkan yang mana? Cuman karena modelnya perlombaan kita tidak tahu. Panitia juga sama-sama tidak tahunya bahwa memberikan hadiah atau tadi untuk yang menang ternyata berasal dari iuran anggota peserta. Nah, ini sama dengan jurusan yang saya tadi sebut wajah baru. Transaksinya kita tahu, tapi karena dia datang dengan wajah baru, jadi kita tidak mengetahui bahwa esensinya itu dilarang dalam agama kita. Nah ini wajah baru. Termasuk tadi beberapa transaksi online yang menggunakan sistem pay later yang berjangka bisa 6 bulan, 1 tahun. Nah ini juga tidak diperbolehkan karena ada transaksi ribawi. Nah, jual beli online ini harus kita perhatikan juga dengan beberapa ketentuan ya, bahwa dengan jual beli online ini harus memenuhi syarat transaksi jual beli yang seperti real. Artinya kita perhatikan dengan sesama syarat dan rukun jual beli itu, jika memenuhi maka dia menjadi jual beli yang berkah, karena bisa saja dia datang dengan wajah baru. Ini saya buka pertanyaan di penghujung terakhir yang ingin menanyakan terkait dengan transaksi jual beli. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan.
langsung saja. Yang model kontemporer tadi itu kan berkumpulnya uang-uang itu kemudian dihadiahkan. Yang saya mau tanyakan masalah arisan. Arisan ini kan kumpul juga, kemudian ada yang dapat, ada yang tidak. Itu saja. Terima kasih. Ada yang tambahnya? Satu lagi. Satu pertanyaan terkait dengan arisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz terkait penjualan ayam. Kira penjualan ayam itu biasanya kan terutama di Snaken yang dihitung satu ayam itu misalnya contoh 35, tetapi antara bagian dari kepalanya atau cekernya itu nggak dapat, padahal bahasanya itu kita beli satu ekor ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup berapa? Baik, terus satu lagi ya, dari tiga. Terima kasih Bapak Ustadz tentang pencerahan berkaitan dengan tadi singgung juga ayam yang dipotong, karena contoh aja jam segini itu potong ratusan ekor. Apakah dalam pemotongan ini semua didoakan antara per ekor atau secara dijamah? Ini mohon Pak, karena jam segini sudah ratusan ekor. Ini mohon pencerahannya yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan transaksi. Dengan adanya saat ini jamur semarak sekali kaitan dengan koperasi harian. Koperasi harian ini kaitan dengan apakah itu kesepakatan bagaimana? Yang jelas ada yang juga tidak jalan, utamanya sasarannya kepada penjual kaki lima atau yang jual kopi dan sebagainya. Itu bagaimana ini Pak? Mohon pencerahannya Pak. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulangi yang terakhir tadi Pak, koperasi harian. Koperasi harian. Koperasi harian ini contoh ada berbentuk koperasi, tapi sasarannya kepada penjual kopi, penjual rokok, pokoknya bukan UMKM, bukan UMKM, tapi pada penjual yang ekonominya terutama ekonomi lemah, itu tiap hari ditagih. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Pertama tadi terkait dengan arisan. Arisan ini akadnya utang piutang. Maka harus jadi dalam semua kegiatan arisan. Kenapa? Selain dia tidak boleh bertambah dengan nilai pokoknya, tidak boleh ada akhir manfaat dari transaksi hutang piutang tersebut. Saya sudah menyampaikan ke komunitas ibu-ibu terkait arisan ini harus jelas detail, jeli pelaksanaannya, karena tidak boleh ada akhir manfaat dari transaksi hutang piutang. Di mana nilai manfaatnya? Yang dapat nomor nanti menyediakan konsumsi apa? Nah itu yang dapat nomor kan baru dapat utangan, tapi dicantolkan di situ menyediakan konsumsi pada saat terjadi perkumpulan atau penarikan, atau setiap kegiatan, maka nilai konsumsi itu harus berbeda dengan nilai transaksi arisan. Harus dibedakan ketentuannya, harus dipisah pelaksanaannya, jadi tidak ada ketergantungan atau kepastian bahwa yang mendapatkan
nomor dalam transaksi arisan tadi, dia dibebani dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka harus dibebaskan. Itu makannya berbeda, tempatnya berbeda, kewajibannya berbeda, juga iurannya berbeda. Jadi uang arisan tadi bebas dari segalanya. Transaksi arisannya tetap diperbolehkan karena dia hutang piutang, asal semuanya dibayar kembali sesuai dengan pokoknya. Ini yang arisan. Maka kalau ada yang dapat cabutan, nanti jadi tuan rumah minggu depan, ini tidak boleh. Meski cabutannya sekarang, tapi ada cantolannya, nanti jadi tuan rumah minggu depan. Ini tidak diperbolehkan. Atau semisal kegiatan-kegiatan semisal, maka harus bebas dari beban-beban dan tanggung jawab, karena transaksi yang hutang piutang ini tidak boleh ada manfaat yang lahir dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan ayam. Ini dua pertanyaan. Satu, ayam ada istilah-istilah khas pedagang yang kita harus pahami. Nah, kalau pedagang itu menyebutkan karkas, itu berarti jeroan dan kepalanya tidak ada, Pak. Itu bahasa kita namanya karkas. Mungkin Pak Haji yang biasa beli kambing, nah itu karkas itu kepala kakinya sudah tidak ada, karena bahasanya memang bukan kambing utuh, tapi kambing yang sudah disediakan untuk diperjualbelikan, namun bagian-bagian yang memang umumnya tidak diperdagangkan, kepala, kaki, jeruan, itu tidak ada. Itu bahasanya karkas. Itu yang ayam juga, cuma tidak sempurna karena bahasanya karkas orang pasar menyebutnya. Tapi kalau kita mau beli utuh, tetanggi, bisa itu request, jadi dipotong di tempatnya dan kita mendapatkan itu. Itu istilah-istilah yang dipahamkan. Nah, kalau di Malaysia jeruan, kepala sama kaki itu limbah. Nah, kita kalau beli kepala, jeruan sama kaki dianggap kita punya anjing. Karena umumnya di sana kepala, jeruan sama kaki itu sampah. Jadi ditanya untuk apa? Kita beli kepala di sini, kepala kan jadi angkringan, enak dimakan. Kaki bisa mengulur waktu makannya karena menikmati banyak tulangnya. Tapi di sana dibilang kita beli kira kita punya peliharaan, gitu. Ya, nah, itu kalau beli dikasih yang limbahnya, ya itu karkas namanya. Jadi orang jual ayam itu tergantung dengan bahasa dan istilah-istilah pasar. Kalau kita mau minta kepala utuh, karena memang di sana umumnya karkas itu tidak berkepala atau berkaki, tidak berjeruan, maka kita bisa beli yang utuh. Ada beberapa tempat yang dijual memang utuh, kepala, kaki beserta jeruannya. Nanti bisa beralih pelanggan, berarti kita cari yang utuh, yang ayam sempurna gitu. Karena memang karkas ini bagian potongan-potongan yang tertentu sudah tidak ada atau sudah dibersihkan. Kemudian terkait pembacaan bismillah dalam setiap pemotongan, ini diwajibkan dalam setiap pemotongan hewan yang bernapas, karena napasnya bukan bersama. 1000 ekor itu napasnya satu, maka bismillahnya juga satu. Maka sekarang ada RPU, rumah pemotongan unggas, dengan sistem syariat yang salah satunya kita kenal Juleha. Apa Juleha ini buat ustazah, juru sembelih halal. Nah, jadi dia tahu ketentuan bagaimana proses pemotongan unggas atau ayam itu sesuai dengan syariat. Termasuk matinya harus dipastikan dari proses pemotongannya. Kan ada juga yang dipotong belum mati, ditumpuk, matinya kena tumpuk, Pak. Ini bangkai juga. Nah, jadi ayam yang masih bergerak karena motongnya 1000 Pak tadi, yang belum mati, matinya karena ketumpuk, Pak, bukan karena kepotong. Ya, ini jadinya bangkai juga. Maka pemerintah melalui Kementerian Agama, MUI, dan lembaga-lembaga keislaman ini memperhatikan betul bahwa apa yang kita makan ini harus sesuai syariat. Karena hewan salah satunya RPU, rumah potong unggas, atau RPH,
rumah potong hewan. Kalau RPU setahu saya di Tanah Grogol ini belum ada, yang ada RPH. Nah, kalau RPU belum ada, ini semoga segera terwujud. Jadi kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan karena prosesnya harus sesuai syariat. Jadi potongnya satu persatu. Saya kok jadi ragu akhirnya beli ikan. Nah, ikan ini tidak perlu dipotong yang suka ikan. Saya kalau belanja ke pasar disandingkan ayam dengan ikan, itu saya pasti beli ikan. Bukan karena suka ikan, karena tidak meragukan ikan ini. Kecuali kolam tetangga yang kehilangan gitu. Jangan ikannya ikan tetangga yang kemarin kehilangan, itu beda kasus. Tapi prosesnya kalau ikan jelas halalnya, karena dia tidak membutuhkan proses pemotongan yang dipastikan harus sesuai dengan syariat dan agama kita. Kalau tanya bagaimana, nah itu mempersulit, karena tidak semua pedagang tahu ini motornya pakai bismillah atau tidak. Habis waktunya, wah, tidak tahu Pak saya motong orang lain, muter lagi pedagang depannya pakai bismillah tidak tahu ini. Tidak tahu juga Pak, bukan saya motong, cari lagi yang lain yang memastikan dia baca bismillah. Maka untuk meringankan kita bagaimana? Ya jangan ditanya, karena sudah terpotong kan. Ya, kita muter sampai ketemu orang yang tahu proses motongnya kan kalau di pasar itu. Ini kemana suami saya dibeli? Minta beli ayam 1 ekor 2 jam belum pulang. Ternyata muter di pasar, nanya pedagangnya dibacakan bismillah pakai tadi. Ya pulang-pulang. Terlambat datangnya. Nah, ini kalau kita supaya mudah maka jangan ditanya ini dipotong atau tidak. Karena sudah terpotong kita sebenarnya itu dipotong dengan bismillah. Atau yang memang sudah halal, ada beberapa alternatif yang prosesnya tidak pakai pemotongan, salah satunya dengan ikan tadi. Kemudian pertanyaan terakhir, koperasi. Koperasi ini memberikan pinjaman, hutang. Nah, perhatikan nih, transaksi hutang piutang dia dalam Islam adalah kebaikan. Orang yang mau memberikan hutang itu berarti sifatnya mau menolong, maka tidak boleh ada tambahan sedikit pun. Karena hutang dalam agama kita niatnya adalah kebajikan, kebaikan. Orang yang memang mau menolong, maka tidak boleh ada tambahan dari pokoknya. Pokok tambahan dari hutang itu disebut dengan riba. Besarnya riba, kecilnya riba, sedikitnya riba. Maka seberapa rupiah pun bertambahnya dari nilai pokok itu adalah riba. Lalu bagaimana supaya menghilangkan? Padahal orang yang memberikan dana dengan koperasi tadi niatnya mau menolong, tambahannya sedikit, niatnya mau menolong, maka jangan hutang. Akadnya adalah mudorobah, permodalan atau musyarakah, perkongsian, disuntik modal. Nah, nanti keuntungannya dibagi. Ya Bapak, pedagangnya 90, saya yang menolong 10% saja tidak apa-apa. Yang penting dagangnya. Nah, itu Islam lahirnya begitu. Termasuk lembaga keuangan syariah yang dilarang dalam lembaga keuangan yang lama hanya diganti akadnya saja. Bisa jadi prosesnya sama, nominalnya sama, transaksinya sama, tapi karena akadnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Sedikit sekali. Maka akad ini disebut kita itu sebuah tali perikatan kuat yang berdampak besar. Yang sesuatu sebelumnya haram, gara-gara akad jadi haram. Apa Pak itu? Sesuatu yang haram hanya karena akad saja berubah jadi haram. Maka akad itu begitu penting. Apa Pak contohnya? Nikah. Kan halal setelah akad, sebelumnya haram. Begitu akad dilaksanakan, sah menjadi suami istri, kan sebentar saja Pak, itu nggak sampai ke zaman itu, kecuali yang pulang. Ya, tapi menjadi halal karena akadnya tadi sama dengan beberapa proses tadi yang dilarang karena riba, karena akadnya dirubah menjadi halal. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya kira tadi sebagai penutup pertanyaan keempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum.